Suatu hari, di satu tempat yang sangat jauh sekali, cuacanya sangat panas dari biasanya. Bunga-bunga yang ditanam oleh penduduk desa semuanya jadi mengering. Hewan-hewan pun jadi cepat lelah, dan para penjaga istana pakaiannya berkeringat sepanjang hari. Hari ini lebih panas dari biasanya. Kita tersiksa dalam pakaian ini. Baik raja dan prajuritnya maupun penduduk desa tidak mengerti penyebab meningkatnya suhu dari hari ke hari. Seorang gadis muda bernama Maria, dia sangat kesal ketika melihat tanaman yang membusuk di kebunnya. Jika seperti ini terus, seluruh sayuranku akan kekeringan. Suhu panas ini harus segera dihentikan. Maria mendatangi raja dan mengeluh tentang panasnya suhu udara dan mengatakan tentang kebunnya yang kekeringan. Raja menugaskan salah satu dari kesatrianya untuk mencari tahu penyebabnya panasnya suhu. Sang satria muda berangkat ke lereng gunung dengan keberanian besar. Akhirnya, dia melihat seekor naga di gua ke-7 di gunung dengan 7 gua di sana. Naga itu terus menyemburkan api dengan nafasnya, dan dia tak pernah menutup mulutnya. Ketika kesatria itu menyadari bahwa hawa panas berasal dari naga itu, ia langsung menghampiri sang naga dengan pedang untuk menghentikannya. Tetapi melihat itu, sang naga langsung mengembalikan sang kesatria kembali ke pedesaan dengan satu nafasnya saja. Tidak! Dan lanjut menyemburkan api dari mulutnya ke arah pedesaan. Sang kesatria melewati para penduduk di desa dengan baju perang yang terbakar. Maria dan penduduk desa sangat sedih dengan kondisi sang kesatria. Kemudian sang kesatria mendatangi sang raja dan menceritakan atas apa yang terjadi. Tuanku, naga yang marah terus menyemburkan apinya ke pedesaan kita. Itu sebabnya suhu semakin panas. Seekor naga? Ya, lihat apa yang sudah naga lakukan pada pakaianku. Sang raja tidak percaya apa yang dia dengar. Beberapa hari dia mengunci dirinya di dalam kamar dan berpikir tentang bagaimana caranya agar bisa melawan sang naga. Lalu dia memanggil prajuritnya dan memberinya tugas. Prajurit mengumpulkan seluruh penduduk desa dan mengumumkan perintah dari raja. Suhu panas di desa kita disebabkan oleh seekor naga yang tinggal di gua ke-7 di gunung dengan 7 gua. Naga ini punya kekuatan yang besar sekali dan terus-menerus menyemburkan apinya. Raja kita telah mengumumkan ia akan memberikan 1000 keping emas untuk siapa saja yang bisa membunuh naga itu. Mendengar apa yang prajurit katakan, penduduk desa ketakutan. Lalu mereka semua melangkah mundur dan berlari ke rumah masing-masing. Namun pada saat itu, si petani muda Maria melangkah maju dengan keberanian yang besar. Aku yang akan membunuh naga itu. Apa? Kau hanya gadis muda yang menggali di ladang. Kami butuh lelaki kuat dan perkasa. Apakah ada di antara kalian? Kau tak mungkin bisa, Maria. Maria, jangan. Memburu naga bukan pekerjaanmu. Semuanya terdiam. Meskipun raja memberikan imbalan, tak ada yang berani maju, kecuali Maria. Aku gadis pekerja keras yang punya hewan dan ladang. Aku siap untuk menghentikan suhu panas di desa ini. Jika tidak, semua usahaku dan seluruh penduduk di desa ini akan segera hancur. Tidak juga prajurit, bahkan penduduk desa memperhatikan apa yang Maria katakan. Namun kemudian keesokan harinya, Maria mengambil perlengkapan busur dan panahnya. Hari itu lebih panas dari biasanya. Ditambah lagi kesulitan untuk memanjat gunung tersebut dengan 7 gua. Sepanjang perjalanan, Maria terus-menerus berkeringat dan meminum air. Aku lelah sekali. Tapi aku harus terus naik. Ayo Maria, tinggal 2 gua lagi tujuanmu. Kau pasti bisa.
Tak lama kemudian, Maria berhasil mencapai gua ke-6. Di gunung dengan 7 gua, ia melihat seluruh bunga berwarna ungu yang hanya tumbuh di sana, semua layu. Bahkan bunga ungu yang langka ini mati semua. Oh, aku harus berhasil mengalahkan naga itu. Maria lanjut memanjat untuk mencapai gua ke-7 di gunung. Sangat panas sekali di sini. Maria terasa seperti meleleh. Akhirnya, naga dengan nafas api itu terlihat. Di sini kau rupanya. Aku tidak takut padamu. Maria mencoba melangkah pelan-pelan dan sembunyi di balik batu. Tetapi sang naga tak mau berhenti. Dia terus menyemburkan api. Maria nyaris tak selamat. Tapi ia tidak berhenti. Ia tinggal sedikit lagi mendekati targetnya. Pada saat itulah ia mendengar suara aneh dari sang naga. Naga itu sedang menangis atau... Ketika Maria mendekati punggung naga, ia menyadari bahwa sang naga terlilit ranting berduri. Oh Tuhan, sungguh menakutkan sekali. Itu kenapa kau selalu teriak dan menyemburkan api? Naga yang malang. Ia menarik keluar ranting berduri itu, walaupun sangat sulit. Au! Bahkan aku terkena satu duri saja, sakit sekali. Oh, siapa yang tahu naga ini sedang kesakitan? Sementara itu sang naga tiba-tiba membalikkan wajahnya menghadap Maria. Ia menatapnya dengan sangat marah dan siap menyemburkan api. Lalu Maria menunjukkan ranting duri yang berhasil dilepaskannya. Ketika sang naga menyadari bahwa ia berhasil terlepas dari duri itu, ia sangat senang sekali dan berterima kasih pada Maria. Lalu ia meletakkan Maria di punggungnya dan mulai terbang di angkasa. Semua penduduk desa terlihat bahagia ketika mereka merasakan suhu kembali normal. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Maria terbang dengan gagah berani di punggung sang naga. Itu Maria! Lihat! Hebat! Hebat sekali Maria. Hebat. Wow, aku tidak percaya, ini luar biasa. Hebat, Maria, dia berhasil menaklukkannya. Keesokan paginya, Maria menghadap sang raja dan menceritakan bagaimana dia menyelamatkan sang naga. Dengan keberanian dan kebajikan yang dia tunjukkan, dia menjadi satu-satunya gadis di kerajaan yang menjadi kesatria. Sejak saat itu, legenda sang naga dan kesatria pemberani Maria dikisahkan selama berabad-abad pada anak-anak yang bekerja di ladang seperti Maria. Suatu hari, ketika di hutan cuaca sedang sangat cerah, si kecil Cepi dan teman beruangnya Teddy mencoba meniup daun yang jatuh agar bergerak. Yeay, aku menang. Aku menang. Tunggu dulu beruang temanku. Daun kita terbangnya berdampingan. Jatuhnya di tempat yang sama. Lihat. Iya betul. Berarti kita berdua menang. Ya, tuh. Cepi gembira menghabiskan waktu bersama teman beruangnya. Ketika merasa lapar, mereka akan mendatangi keluarga Cepi, lalu menyantap buah-buahan hutan yang nikmat bersama. Karena keluarga Cepi telah hidup bersama hewan di hutan ini selama berabad-abad. Saking lamanya, bahkan tetangga mereka adalah jerapah dan singa. Pada suatu hari, si kecil Cepi pergi berjalan-jalan di hutan. Ia mendengar suara tangisan aneh. Kala ia memeluk setiap pohon yang dilihatnya, besar atau kecil.
Ia melangkah perlahan seraya mendengar dari arah mana suara berasal. Hingga akhirnya terlihat seorang anak sedang menangis. Hoi, apa kabar? Salam dari hutan dan angin. Hah? Kau siapa? Apa itu hoi? Di sini rumah kami, dan itu cara kami mengucapkan salam. Hoi. Kau hidup di hutan? Betul, namaku Cepi. Kamu siapa? Koko. Tapi aku tak menyukai nama itu. Koko. Nama yang bagus. Koko dalam bahasa hutan artinya bintang malam. Benarkah? Tentu saja. Namaku juga artinya peri dengan sayap yang berkilau. Dengar peri dengan sayap yang berkilau. Aku tersasar. Aku sedang dalam perjalanan ke hutan dengan keluargaku. Tapi sekarang aku tak bisa menemukan mereka. Aku yakin mereka sedang mencari-cariku. Bisa kau membantuku? Waki-guki. Apa? Maksudku tentu saja akan kutolong. Tidak ada yang mengenal hutan ini lebih baik dariku. Cepi dan Koko mulai berjalan menembus hutan. Bagaimana bisa kau jalan tanpa sepatu? Apa tidak sakit? Sepatu? Apa itu? Seperti yang kupakai. Lihat. Jadi kakimu takkan terkena duri. Oh, maksudmu paka-paka. Kami anak hutan. Tidak perlu pakai paka-paka kalau sedang berjalan. Karena kaki-kaki kami bersahabat dengan bumi. Koko sangat terkesan dengan kehidupan kawan barunya. Seperti Cepi, ia berjalan sambil memeluki pepohonan. Lalu tiba-tiba, macan kumbang hitam datang menghampiri mereka. Wah, macan kumbang. Ayo lari. Ketika Koko dengan ketakutan memanjat pohon, Cepi menertawainya. Kenapa kau diam saja, Cepi? Larilah, dia akan menangkapmu. Cepi dengan tenang menghampiri si macan kumbang dan membisikinya. Ia memeluk si macan kumbang lalu menaiki punggungnya. Koko tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Macan kumbang ini akan menolong kita, Koko. Akan lebih cepat jika kita pergi bersama dia. Koko menghampiri Muna si macan kumbang dengan langkah gemetar. Muna mencium pipi Koko. Jika kau mau berhenti, teriakan saja, Pakuna. Cepi dan Koko bergerak sangat cepat di atas punggung Muna. Saking cepatnya serangga bentuk bola sampai terbalik terkena hempasan angin dari langkah Muna. Cepi mendengar alunan melodi ketika Muna melangkah cepat di sepanjang jalur yang dipenuhi tanaman ivy. Aku mendengar Fai-Fai. Kita pelan-pelan saja. Pakuna. Muna mulai berhenti perlahan. Apa artinya Fai-Fai? Dalam bahasa hutan, Fai-Fai itu artinya melodi. Ketika Cepi dan Koko berjalan perlahan, mereka melihat seekor beruang besar di hadapan mereka. Itu. Iya, beruang. Bukan, itu harmonikaku. Harmonika? Apa itu? Alat musik yang dipegang beruang, yang bisa menghasilkan melodi. Maksudku Vivi. Keluargaku pasti di sekitar sini, Cepi. Cepi menghampiri si beruang dan menanyakan di mana menemukan harmonika itu. Beruang mengatakan ia menemukannya di jalan menuju rawa. Kita harus pergi ke Bati-Bati, Koko. Ayo. Apa? Oh, kau harus belajar bahasa hutan, Koko. Cepi dan Koko segera menaiki punggung Muna. Lalu mereka menuju ke arah rawa yang disebut Bati-Bati. Lalu terdengar suara orang tua Koko berteriak. Tolong, apa ada orang di sini? Tolong, apa ada orang? Tolong kami. Itu suara ayah dan ibuku. Kita harus cepat. Muna si macan kumbang akhirnya membawa mereka ke pinggir rawa. Ibu dan ayah Koko benar saja berada di sana, tapi mereka terjebak di dalam rawa. Ibu, ayah. Koko! Awas Koko, ada macan kumbang di belakangmu.
Jangan khawatir, mereka yang akan menolongmu. Cepi melihat kawannya monyet memperhatikan mereka dari atas pohon. Hoi, Mei, bisa kau ambilkan kumapia yang panjang? Cepi memintanya untuk mencarikan tali akar dahan yang panjang dan kuat. Apa artinya mapia? Si monyet memberi Cepi sebuah tali dari akar dahan yang kuat. Muna si macan kumbang, Cepi dan Koko mengambil akar itu dan melemparkan ujung akarnya ke dalam rawa. Dengan usaha keras, mereka berhasil menyelamatkan keduanya. Koko segera memeluk kedua orang tuanya. Aku takut tidak bisa bertemu kalian lagi. Di sisi lain, Cepi sangat bahagia melihat mereka berkumpul kembali. Ayolah Koko, kenalkanlah kepada kami temanmu yang kelihatan aneh ini. Dia tidak aneh. Dia adalah peri dengan sayap berkilau. Temanku yang berteman dengan hewan dan mampu berbicara bahasa hutan. Senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Lain kali jangan lupa untuk gunakan pakas-pakasmu. Cepi melompat ke punggung Muna lalu bergegas pergi. Selamat tinggal Koko, si bintang malam. Saat Koko dan keluarganya meninggalkan hutan, pikirannya masih tertuju pada hutan ajaib itu. Setiba di rumah dan memasuki kamar, ia mendatangi meja belajarnya, lalu menulis pada buku hariannya tentang kata-kata yang ia pelajari dari bahasa hutan. Karena ia menyadari, dengan mempelajari bahasanya, berarti mempelajari kehidupan yang lain. Hoi. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan.
Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia takkan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh 2 monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Baloo dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Baloo ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Baloo dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan, Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Baloo dan Bagheera meminta bantuan Kaa, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Baloo juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Baloo memukul monyet-monyet Banderlok dengan cakar depannya. Baloo berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Baloo melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Baloo bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Baloo kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Kaa muncul. Ketika Kaa mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Kaa. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Kaa. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Baloo akhirnya bebas. Tapi ketika Kaa membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Kaa mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Baloo memeluk Mowgli dengan penuh cinta.
Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.